Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hervina Ramati Fatima dan teman saya Kalisa Nur Rahmah, Ayuna Zahra, Inaga Itza, Hafiza Husnia. Saya Kaila Sela Salbilah. kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang perbedaan jurnal dan skripsi. Next. Baik, di sini ada pengertian jurnal. Jurnal adalah terbitan berkala berbentuk pamflet yang berisikan sejumlah artikel. Biasanya, jurnal sendiri diterbitkan dalam setiap 4 bulan hingga 1 tahun sekali. Isi pembahasannya cukup luas dengan isi yang padat dan umumnya terdiri dari 6-8 halaman. Jurnal ilmiah sering sekali dikatakan sebagai media tempat publikasi karya ilmiah yang telah dibuat. Tujuannya adalah untuk menyebarluaskan suatu pengetahuan dan temuan baru dari penelitian. Selain itu, jurnal juga digunakan untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah ditulis serta menjadi acuan untuk peneliti lain yang sedang melakukan penelitian yang sejenis. Next. Pengertian skripsi. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan karya tulis ilmiah yang merupakan hasil penelitian sarjana S1. Di dalamnya membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Skripsi ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan atau studi kepustakaan yang disusun mahasiswa untuk tugas akhir sesuai dengan bidang studi yang diambil. Skripsi dilakukan secara individu atau hanya untuk satu orang. Skripsi ditulis dengan lengkap dan jelas, namun tetap sistematis sesuai kaidah-kaidah ilmiah. Penulisan skripsi dibagi dalam beberapa bab, latar belakang dan tinjauan pustakanya, disampaikan secara jelas, kemudian dibuktikan dengan gambar yang diletakkan pada bab tertentu. Hal inilah yang membuat skripsi memiliki tebal hingga sekian ratus halaman. Next. Sumber selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perbedaan jika skripsi adalah satu paket laporan penelitian, jurnal adalah catatan penelitiannya saja. Penulisan jurnal lebih sederhana daripada skripsi yang harus ditulis secara lengkap. Jurnal hanya mengambil bagian-bagian penting saja. Dalam penulisan jurnal juga tidak memakai bab, gambar pun langsung dilampirkan sesuai data. Tidak diletakkan pada bab tertentu seperti skripsi. Dalam jurnal, penelitiannya pun dapat dilakukan lebih dari satu orang. Jurnal ilmiah dan skripsi sama-sama karya tulis ilmiah dari hasil penelitian. Keduanya dapat dipublikasikan secara luas, baik melalui media online ataupun offline. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perbedaan singkat jurnal dan skripsi. Jurnal yang pertama, jurnal adalah terbitan berkala yang berbentuk pamflet berseri. Berseri bahan yang sangat diminati orang saat diterbitkan. Yang kedua, jurnal itu catatan penelitian. Yang ketiga, jurnal merupakan hasil penelitian yang hanya diambil bagian-bagian pentingnya saja. Yang keempat, jurnal penelitiannya bisa dilakukan oleh dari satu orang. Yang kelima, jurnal penulisannya tidak memakai bab-bab. Yang keenam, pada jurnal, tinjauan pustaka tidak dimuat dalam bab tersendiri, dan latar belakangnya hanya yang terpenting yang dimuat. Next. Skripsi. Yang ke-1, publikasi terbatas. Yang kedua, penelitian hanya untuk satu orang. Yang ketiga, penulisan dibagi menjadi beberapa bab. Yang keempat, laporan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan. Yang kelima, harus ditulis secara lengkap. Yang keenam, dokumen hasil setiap bab. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ada perbedaan struktur jurnal dan skripsi.
Untuk jurnal, yang pertama ada dalam bentuk tulisan atau catatan penelitian. Yang kedua, memiliki data dan gambar bukti suatu penelitian. Yang ketiga, ditulis oleh satu orang atau lebih. Yang keempat, dalam penulisan tidak menggunakan bab-bab. Yang kelima, strukturnya terdiri dari judul, abstrak, pendahuluan, alat dan bahan, metode penelitian, hasil, dan kesimpulan, serta daftar pustaka. Yang kedua ada skripsi. Penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa bagian, yang setiap bagiannya harus dibuktikan dengan pendokumentasian hasil penelitian dan penempatannya pada suatu bab tertentu. Oleh karena itu, skripsi memiliki ciri laporan yang menghasilkan ketebalan hingga ratusan halaman. Penulisan ini ditulis dengan lengkap dan jelas, tetapi harus sesuai dengan tata bahasa. Sistematis penulisan skripsi ini memang lebih kompleks dan lebih banyak dibandingkan jurnal. Berikut struktur skripsi yang benar, yaitu yang pertama ada sampul, judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman moto, halaman pernyataan karya sendiri, abstrak, kata pengantar, pendahuluan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, penjelasan. Di penjelasan ada pun isi dari penjelasan, yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, hipotesis penelitian, tempat dan waktu penelitian. Yang ke-15 ada hasil penelitian dan pembahasan. Ke-16 ada simpulan implikasi dan saran. Yang terakhir ada daftar pustaka dan lampiran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Ada jenis-jenis jurnal dan skripsi. Yang pertama ada jurnal penelitian. Yang kedua ada jurnal cetak. Jurnal cetak adalah kumpulan dari artikel-artikel ilmiah yang ditulis, dipresentasikan, lalu diterbitkan menjadi sebuah buku. Jurnal ini kebanyakan ditulis oleh peneliti, dosen, dan mahasiswa. Yang ketiga ada jurnal online. Karena mengikuti perkembangan teknologi, kini keberadaan jurnal ilmiah online semakin digemari. Alasannya adalah mempublikasikan jurnal melalui media internet akan lebih mudah, efisien, dan menghemat biaya. Selain itu, keberadaannya juga bisa diakses banyak orang. Yang keempat, ada jurnal lokal. Bisa dikatakan sebagai jurnal ilmiah lokal karena jurnal ini ditulis oleh suatu instansi yang sama dan diterbitkan hanya untuk kalangan di dalamnya. Misalnya Universitas B membuat sebuah jurnal ilmiah yang karya-karya di dalamnya di dalam jurnal itu ditulis oleh mahasiswanya sendiri. Terus selanjutnya ada jurnal nasional. Jurnal nasional disebut dalam lingkup nasional karena ditulis oleh penulis dari dalam negeri yang berasal dari negara yang sama semua, misalnya Indonesia. Selanjutnya ada jurnal internasional. Jurnal internasional ditulis oleh penulis yang berasal dari beberapa negara di dunia. Di samping itu, jurnal ilmiah internasional juga ditulis menggunakan pengantar bahasa Inggris atau bahasa internasional. Next. Ada jenis-jenis skripsi. Jenis-jenis skripsi yang pertama ada kuantitatif. Sugiono menjelaskan, penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel dan teknik pengambilan tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian dan teknik analisisnya
bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah diterapkan. Yang kedua ada ada kualitatif. Skripsi kualitatif merupakan skripsi yang jenis metode penelitiannya berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti suatu objek alamiah, di mana penelitian sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel berupa data dilakukan secara purposif dan snowball. Teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan. Yang selanjutnya ada PTK atau penelitian tindak kelas. Penelitian tindak kelas merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas atau meningkatkan suatu mutu pembelajaran, sehingga dibutuhkan pengkajian masalah belajar di dalam kelas dengan merefleksikan diri sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan berbagai tindakan yang terencana dan nyata untuk menganalisis setiap pengaruh perlakuan tersebut. Yang selanjutnya ada pengembangan atau research and development atau disingkat R&D. Penelitian R&D ini sangat jarang digunakan untuk setingkat sarjana karena biasanya digunakan untuk menyusun tesis ataupun disertasi. Meskipun begitu, ada juga mahasiswa S1 yang menggunakan R&D secara umum. R&D merupakan metode penelitian yang digunakan untuk tujuan menghasilkan suatu produk dan menguji keefektifan dari produk tersebut. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Fungsi jurnal dan skripsi. Yang pertama, fungsi jurnal. Sebagai sarana komunikasi akademik antara para ilmuwan, sebagai penyebaran atau diseminasi hasil-hasil penelitian, sebagai pengembangan budaya akademik di perguruan tinggi dan lain-lain, serta sebagai penukaran informasi untuk menghasilkan ide-ide baru akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi skripsi. Yang pertama, sebagai pendidikan dan pengajaran terhadap mahasiswa dalam memadukan seluruh pengetahuan dan pengalaman yang telah diperoleh melaksanakan program akademik. Yang kedua, sebagai penelitian dan pengembangan, sebagai kurikuler, sebagai evaluasi, dan sebagai administratif. Next. Tujuan dibuatnya jurnal dan skripsi. Tujuan pembuatan jurnal adalah untuk mengembangkan sebuah penelitian yang telah ditulis serta menjadi acuan untuk para peneliti lain yang sedang melakukan penelitian sejenis. Umumnya, jurnal ilmiah memiliki cakupan pembahasan materi yang luas dan padat, yang setiap kalimatnya bernilai ilmu pengetahuan. Sedangkan tujuan skripsi adalah mendapatkan pengalaman berpikir ilmiah secara komprehensif, melatih menuangkan hasil dan kajian pemikirannya dalam bentuk karya ilmiah penelitian, mengembangkan prakarsa dan kepribadian dalam pemecahan masalah-masalah di masyarakat, serta memberi masukan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.